Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-saminatu wal 'ishruna. Wal maqalah utawi maqalah as-saminah kang nomor 28, as-saminah wal 'ishruna kang nomor 8 wal 'ishruna lan 20 berarti 28. Nasihat-nasihat yang nomor 28 diceritakan an Shalih al-Murqadi radhiyallahu anhu, saking Syekh Shalih radhiya mugi-mugi ngridani Allah subhanahu anhu saking Syekh Shalih annahu sa'tuhuni Shalih marra iku liwat sapa Syekh Shalih bi ba'di diyari kelawan sebagiane pira-pira omah, kelawan sebagiane pira-pira omah. Faqala nuli dawu sapa Syekh Shalih al-Murqadi, ya diyar he pira-pira omah, he pira-pira omah, aina ahluka, aina ikun di ahluka, keluarga sira, penduduk sira. Aina ikun di ahluka, penduduk sira, aina muannisuka tegese endi wong kang aring ing sira. Aina muannisuka tegese endi wong kang aring ing sira. Al awwalun kang awal kabeh. Al awwaluna kang awal kabeh. Wa aina lan iku ing dalem endi imaruka utawi wong kang ngeramiaken sira. Wa aina lan iku ing dalem endi imaruka utawi wong kang ngeramiaken ing sira. Aibanuka tegese wong kang bangun ing sira. Tegese wong kang bangun ing sira. Almaduna kang dingin. Wa aina lan iku ing dalem endi sukanuka utawi panggonan sira. Wa aina lan iku ing dalem endi sukanuka utawi panggonan sira al-aqdamun kang padha dingin. Al-aqdamun kang padha dingin. Fahatifanuli jerit. Fahatifanuli jerit bihi kelawan Syekh Shalih. Hadifun opo swara tanpa rupa. Hadifun opo swara tanpa rupa. Suara, mendengar suara yang di situ tidak ada orangnya. Jadi mendengarkan suara yang di situ tidak ada jasadnya. Hantu misalnya. Aisyah tegese jerit. Aisyah tegese jerit bihi sebab hatib, bihi sebab hatib soihun apa wong kang jerit, soihun apa wong kang jerit. Fasami'an nuli krungu sapa Syekh Shalih, fasafi'an nuli krungu sapa Syekh Shalih sautahu ing swarane hatib, sautahu ing suarane hatib. Beliau mendengar suara yang di situ tidak ada orangnya.
Walam yaro lan ora ningali sapa Syekh Saleh. Walam yaro lan ora ningali sapa Syekh Saleh sakhsahu ing wonge Hatib ing awak-awakane Hatib, sakhsahu ing awak-awakane Hatib ing kotoat muli pegot asaruhum opo alamati ahlun, ing kotoat nuli pegot asaruhum opo alamati ahlun ay alamatuhum tegese tondone ahlun, ay alamatuhum tegese tondone ahlun. Wabaliyat dan rusak, wabaliyat dan rusak ay fanat tegese rusak tahta turabi ing dalem ni sore lebu, tahta turabi ing dalem ni sore lebu ajsamuhum opo biro-biro jismi ahlun, ajsamuhum opo biro-biro jismi ahlun. Wabakiat lan kari, wabakiat lan kari amaluhum opo biro-biro amali ahlun, wabakiat lan kari amaluhum opo biro-biro amali ahlun. Kola idahale den kalungaken, kola idahale den kalungaken ayat wakon tegese piro-piro kalung, tegese piro-piro kalung fi anakim ing dalam piro-piro gulune ahlun, fi anakim ing dalam piro-piro gulune ahlun. Wal maqala utawi maqalah at-tasi'ah wal isrun kang nomor 29, wal maqala utawi maqala kang nomor 29 an Ali radhiyallahu anhu saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, wa karrama lan muga-muga muliakan wajhahu ing wajahi Sayyidina Ali. Tafaddal awi wasira, tafaddal awi wasira alaman ing atase wong sita kang karep sira, tafaddal awi wasira alaman ing atase wong sita kang karep sira ay ahsin tegese bagusaken sira ilaihi maring man, ay ahsin tegese bagusaken sira ilaihi maring man, wa an imlan baring nikmat sira alaihi ing atase man, wa an imlan baring nikmat sira alaihi ing atase man. Fa anta mangko utawi sira, jika kamu memberikan sesuatu kepada seseorang atau jika kamu berbuat bagus kepada seseorang, maka fa anta amiruh, fa anta mangko utawi sira amiruhu iku dadi kepalai wong kang sira paringi, fa anta mangko utawi sira amiruhu iku dadi kepalai wong kang sira paringi. In ahsanta lamun bagusaken sira, in ahsanta lamun bagusaken sira ila saksin maring aw-awaan, ila saksin maring aw-awaan bil apa kelawan peparing, bil apa kelawan peparing sirta mongko dadi sira amiran iku ratu, sirta mongko dadi sira amiron iku ratu lahu maring syakhs. Was'alan jaluk sira, was'alan jaluk sira man ing wong, was'alan jaluk sira man ing wong sita kang karep sira, sita kang karep sira. Fa anta mongko utawi sira, fa anta mongko utawi sira asiruhu iku dadi boyongane wong, asiruhu iku dadi boyongane wong. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan nasihat kepada seorang hamba. Di atas itu sambungannya dari maqalah yang ke-27 yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ad-dima iftaradallahu alaika bitamam takun a'budan nas ay tasir aksarun nas ibadatan. Jadi ada beberapa resep yang di situ bisa membuat seorang hamba itu bisa menjadi hamba yang sempurna.
Ada juga tata cara agar bisa seorang hamba itu menjadi orang yang zuhud atau azhadun nas, menjadi orang yang paling zuhud di antara manusia. Dan itu bisa menjadikan kamu menjadi orang yang besar di antara manusia. Dan juga ada resep di situ tata cara sehingga kita itu bisa menjadi kaya. Ya. Kaya yang sebenarnya itu. Yang pertama adalah atima iftaradallahu alaika. Laksanakanlah atau kerjakanlah apa-apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Salat, ya, semua yang diwajibkan oleh Allah, puasa, zakat, ya. Dengan kita mengerjakan sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah, ya, dengan cara sempurna, bitamam, dengan cara melaksanakan semua sunnah-sunnahnya, wajibnya dikerjakan, sunnahnya juga dikerjakan. Jika kamu mengerjakan yang seperti itu, maka takun na'budan nas, maka kamu menjadi hambanya manusia. Maka kamu menjadi lebih paling orang yang menyembah kepada Allah dari manusia. Aitasir aksarun nas ibadah. Jadi kalau kamu sudah mengerjakan sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah, maka kamu akan menjadi manusia yang paling banyak ibadahnya. Jadi kalau kita mengerjakan semua ibadah dengan sempurna, ya, maka dengan mengerjakan seperti itu, maka kita menjadi hamba Allah yang paling banyak ibadahnya. Semua yang kita lakukan, sholat, kewajiban-kewajiban yang sudah itu menjadi kewajiban bagi kita. Dan juga yang kedua, wajtanib maharim Allah. Dan di situ jauhilah semua larangan-larangan Allah. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi zuhud, orang yang tidak mau dunia, orang yang tidak mau sedikit pun dari dunia. Karena apa? Karena dunia itu adalah awal dari semua kesalahan. Ad-dunya ra'isu kullil khati'ah. Bahwa dunia itu merupakan awal dari kesalahan. Semua kesalahan itu bermulai dari dunia. Makanya wajtanib maharimullah, dan jauhilah semua larangan-larangan Allah. Maksiat Allah kita jauhi, semua yang dilarang oleh Allah. Kalau kita sudah melaksanakan semua yang dilarang oleh Allah kita lakukan, maka gimana? Takun azhadan nas, maka engkau akan menjadi hamba yang paling zuhud di antara manusia. Itu. Sehingga kamu akan benci kepada dunia dan juga akan berpaling dari dunia. Itu. Jadi kita jangan terlalu mengejar dunia. Ya. Karena kalau kita mengejar dunia, maka dunia itu akan lari. Ya. Maka kita gimana yang sebenarnya? Ya, maka kita dengan fokus dalam mengerjakan semua yang diwajibkan oleh Allah. Karena seperti di hikam kemarin, bahwa dunia itu atau rezeki itu sudah ada bagiannya. Itu. Sehingga jika kamu mengerjakan sesuatu yang usaha kamu, yang mana di situ sudah menjadi bagian yang pasti bagimu, maka itu menjadi sehingga kamu lalai mengerjakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, gara-gara kamu itu selalu bekerja misalnya, maka kata Syekh Imam Ibnu Athaillah, itu menjadi tanda hati seorang hamba itu buta. Makanya beliau itu menyampaikan, wajtanib maharimullah takun azhadan nas. Jauhilah semua larangan-larangan Allah jika kamu ingin menjadi orang yang zuhud di antara manusia. Orang yang paling zuhud di antara manusia, tidak mau dunia dan juga akan berpaling dari dunia. Ya, itu. Dan yang ketiga, warda bima qasamallahu laka. Dan juga di samping itu ridholah kamu terhadap sesuatu yang itu menjadi bagian darimu, dari rizki. Nah, ini kembalinya ke tadi, bahwa kita itu memang harus ridho, harus ikhlas dengan sesuatu yang itu menjadi bagian bagimu dari masalah rizki. Ya. Kalau sudah kita menerima qanaah semua yang telah diberikan oleh Allah,
maka takun agnan nas, maka kamu akan menjadi paling kayanya manusia. Jadi kalau kita itu menerima semua pemberian Allah, maka kita akan menjadi orang kaya. Jadi orang yang kaya yang sebenarnya itu bukan orang yang kaya banyak uang, tapi yaitu adalah selalu menerima. Ya, diberi sedikit oleh Allah, ya terima, ya ridho, ya itu. Makanya ketika orang itu sudah menerima semua yang telah dibagikan oleh Allah, yang telah dibagi oleh Allah, ya, karena masalah dunia itu sudah dipastikan oleh Allah, sudah ada bagiannya masing-masing. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kata Allah. Ya. Jadi tentang masalah dunia itu sudah ada bagiannya. Tidak usah bersedih, ya, berkeluh kesah tentang masalah dunia. Kalau kamu ingin menjadi orang yang kaya, ya, tasir aksaron nas malan, kalau kamu ingin menjadi manusia yang paling banyak hartanya, ya, itu cuma satu, yaitu ridho terhadap sesuatu yang telah diberikan oleh Allah. Ya. Misalnya satu hari gaji kamu misalnya 10.000 atau 5.000, ya. Jika kita ridho dengan pemberian Allah yang 5.000 atau 10.000, ini menjadi sangat banyak dibandingkan orang yang di situ penghasilannya satu hari 100 juta tapi ya tidak ridho dari pemberian Allah. Maka yang lebih bagus yang seperti ini, yaitu dengan ridho dengan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah, rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Maka kalau kita sudah ridho terhadap sesuatu yang telah diberikan oleh Allah tentang masalah rezeki, maka takun agnan nas. Kau menjadi orang yang kaya, ya. Jadi resep kaya itu cuma satu, ikhlas dengan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah, ya. Jadi tidak usah minta yang lain. Kalau sudah diberi Allah ya 5.000, kita tidak usah memaksa sehingga di situ mengerjakan hal-hal yang melarang, ya, sehingga di situ mengerjakan sesuatu yang telah dilarang oleh Allah. 5.000 nggak cukup, akhirnya ia mencuri, ya. Dengan seperti itu akan menjadi buruk manusia tersebut. Artinya tidak menerima sesuatu yang telah diberikan oleh Allah. Tapi kalau sudah kita diberikan oleh Allah 5.000, 10.000, dengan kita ikhlas menerima, bersyukur kepada Allah, maka kalau kamu ikhlas dengan seperti ini, maka takun agnan nas, ay tasir aksaron nas malan. Maka kalau sudah ikhlas seperti ini, kamu akan menjadi manusia yang di situ banyak hartanya. Kita menjadi orang kaya. Jadi orang kaya bukan yang di situ rumahnya bertingkat-tingkat. Jadi orang yang kaya yang sebenarnya, ya, itu adalah orang yang ridho terhadap rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Ikhlas terhadap berapapun rezeki yang diberikan oleh Allah, ia akan menerima. Itu adalah orang yang kayanya manusia. Wal maqalah samina wal ishrun, selanjutnya adalah nasihat yang nomor 28 yang diceritakan oleh Syekh Shalih Al-Marqadi radhiyallahu anhu, bahwa beliau itu suatu ketika jalan-jalan suatu desa, ya, suatu rumah, lalu di situ menemukan rumah yang kosong, ya. Jalan-jalan lalu menemukan rumah yang kosong. Lalu Syekh Shalih tadi menanyakan, aina ahluk, mana pendudukmu, ya. Jadi mengatakan terhadap rumahnya, rumah yang di situ tidak ada orangnya. Jadi aina ahluk, mana orang yang menempati rumah ini. Ayu aimuan disuka, yakni mana orang yang biasa berada di sini. Ya, jadi ada rumah di situ yang kosong. Lalu ditanyakan oleh Syekh Shalih, ya, mana orang yang penduduk ini. Wa aina imaruk, mana orangnya. Wa aina sukanu al-damun. Lalu setelah itu ketika beliau itu menanyakan kepada rumah tadi, akhirnya beliau itu mendengar suara yang di situ orangnya enggak ada, ya. Mendengar jeritan yang di situ orangnya tidak ada. Ya, jadi mendengar hantu lah istilahnya. Mendengar suatu suara yang di situ tidak ada orangnya, menjerit.
Jadi apa namanya, Syekh Saleh ini tadi mendengar jeritan yang di situ, mendengar suara yang tidak ada orangnya. Ya, inqata'at asaruhum, dan mereka itu tanda-tandanya sudah hilang. Ay wa baliyat faniyat tahta turab ajsamuhum wa baikat amalum qala'id. Jadi gampangnya amal mereka itu menjadi terbelenggu, jasadnya itu menjadi debu. Jadi apa maksudnya ini? Jadi bahwa amaliyah orang ini tidak ada. Pahalanya orang ini tidak ada selama hidup di dunia. Orang ini selalu melaksanakan keburukan sehingga rumah itu menjadi angker, sepi, tidak ada yang menghuninya. Jadi Syekh Saleh ini menanyakan kepada rumah, mana penghuninya ini, kok nggak ada? Baru di situ terdengar jeritan yang di situ tidak ada orangnya. Akhirnya di situ menandakan bahwa penduduk atau ahli rumah ini adalah selalu dulu di masa di hidupnya itu selalu melaksanakan keburukan sehingga amalnya ini menjadi terbelenggu kepada leher mereka. Wal maqal atasya wal isrun, nasihat yang nomor 29 yang di situ diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, dan Allah mudah-mudahan memuliakan wajah beliau, ya. Yaitu apa? Tafaddal an ala ma syi'ta, atau berikanlah terhadap sesuatu yang kau sukai. Artinya apa? Jika kita ingin menjadi orang yang selalu diikuti, ya, resep dari beliau untuk kita selalu memberi terhadap seseorang yang kau sukai, terhadap seorang siapapun saja, ya. Tafaddal ala man syi'ta, yaitu berikanlah terhadap seseorang yang terserah kamu. Ahsin ali, ini berbuat bagus terhadap orang lain, ya. Jadi kita berbuat bagus, berbuat baik kepada orang lain, ya. Wa an'im alai, dan juga memberi nikmat kepadanya, memberikan rezeki, sedekah kepadanya. Kalau kita sudah memberikan orang itu sesuatu, ya, kita memberikan kepada Zaid misalnya kebaikan, kita pernah menolong, atau kita memberikan rezeki kepadanya, kita memberikan uang kepada si Zaid misalnya, maka fa anta amiru, maka engkau menjadi rajanya ke orang yang engkau beri. Ya. Jadi ketika kita sudah memberikan seseorang itu pemberian, ya, maka kita itu ibaratnya menjadi seorang raja. Ya. Artinya apa? Orang yang kita beri itu akan menjadikan dirinya merasa mempunyai hutang, merasa dirinya ingin meminta seperti ini. Jadi fa anta amiru, maka kau menjadi orang yang menjadi kepala, menjadi ratunya orang yang kau beri. Ya. Jadi yang bagus itu adalah memberi, adalah bukan meminta. Ya. Maka ada istilahnya yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kita memberikan, kita tidak boleh meminta. Ya. Jadi kalau kita selalu memberikan terhadap orang lain, ya, maka kita itu ibarat amir. Kita itu ingin memerintah apa saja akan bisa. Ya. Karena apa? Karena kita sudah memberikan orang itu sesuatu. Ya, dengan kita memberi, orang itu akan merasa dirinya itu punya hutang. Nah, kalau kita selalu memberikan orang itu kebaikan, maka orang itu akan merasa dirinya punya hutang kepada kita, sehingga menuruti apa yang kita perintah itu. Ini. Dan juga tidak boleh was'al man syi'ta fa anta asiruh. Kalau kamu minta sesuatu, minta apapun terhadap seseorang, maka fa anta asiruh, maka engkau yang jadi tawanannya. Jadi kalau kita selalu meminta, maka kamu itu ibarat ditawan oleh seseorang. Jadi yang bagus itu gimana? Yaitu harus kita selalu memberi. Kalau kita akan selalu memberi kepada manusia, maka istilahnya kita menjadi seorang amir, seorang raja. Tapi kalau kita selalu meminta kepada orang lain, maka kita itu ibarat sebagai tawanan. Gimana tawanan? Suruh ke utara. Suruh ke timur akan ke timur. Karena bahkan diri sudah meminta. Nah, jadi
Jadi yang bagus itu adalah selalu memberi, tidak boleh meminta. Mungkin cukup sekian. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil hikmah dari pagi ini adalah kita itu selalu mengerjakan amaliyah yang telah diperintahkan oleh Allah, kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, ya. Dan juga kalau kita ingin kaya, maka itu harus selalu menerima rezeki atau pemberian dari Allah. Dan juga kalau kita ingin menjadi amir, ingin menjadi ratu, ya, ingin menjadi raja, maka yaitu harus selalu memberi, dan tidak boleh kita selalu meminta, karena orang yang meminta itu adalah ibarat sebuah tawanan. Itu. Jadi kalau kita selalu memberikan seseorang itu apa saja, maka orang itu akan menjadi tawanan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita selalu meminta kepada seseorang, maka orang lain itu adalah rajanya dan kita itu adalah tawanannya. Kita selalu memberi, ya. Karena dengan memberi itu akan menjadi kebaikan. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Ala hadiniah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.